untuk 8% kita perlu duit, bos, ya kan? Duit itu nggak bisa datang dari hanya APBN. Kalau duit negara doang yang dipakai untuk pertumbuhan ekonomi, nggak bisa. Kenapa? Karena APBN itu juga hanya membantu sebagai katalis. Jadi kita harus mencari dana-dana dari mana? Private sector, dari swasta. Utang aja. Jangan loh bos, utang Hah? mulu gitu ya kan? Iya. Yang kita kuncinya adalah bagaimana dana segar bisa keluar dari swasta. Dan itu bisa dari investor apa? Investor dari dalam negeri sendiri ataupun investor dari luar. Iya. Ada. Nah, kita butuh dalam 5 tahun ini 450 sampai 500 miliar US dollar. Itu dari sisi itu bagaimana sekarang untuk mendapatkan itu. Nah, untuk itu kita bilang oke, untuk menuju ke sana gimana caranya? Kita semua bisa ngomong 8%, tapi kita menuju ke sana gimana? Nah, ini kita lakukan kesinambungan dengan Bappenas misalnya 5 tahun ke depan semuanya. Nah, ini kita merasa ada 7 langkah yang mana itu bisa menuju 8% itu. Nah, apa aja sektor yang pertama kita bilang bahwa infrastruktur, nah yang terintegrasi, mudah diakses dan juga terjangkau harus ada. Itu nomor 1, infrastruktur. Harus continue dijalankan. Oke? Terus yang kedua, kita kasih solusi. Bapak Ketum, siap. Mantap. Bapak Ketum Arsyad Rashid kedua kalinya hadir di sini ya. Alhamdulillah. Kantor baru tapi kita. Iya, dan ini as an honor, satu kehormatan. Bisa ngobrol-ngobrol. Iya dong, bos. Karena ngasih solusi semua, jadi kan enak kalau gitu. Justru saya juga minta kasih solusi sama Anda. Klarifikasi langsung aja di depan. Apa nih? Tak gila kuasa, Arsyad Rashid ogah maju jadi ketun. Kan enggak, ini kan kalau ini masalah organisasi. Yang penting bukan itunya, yang penting isinya. Yang penting isinya. Yang penting isinya. Sekarang siapapun ketuanya. Oh gitu. Siapapun ketuanya. Yang penting itu bukan siapa ketuanya, tapi bagaimana ketua yang bisa membawa semua teman-teman untuk mengisi yang namanya apa nih yang kita mau rencanakan ke depan, bergotong royong untuk menuju membantu 8%. Itu yang gue rasa itu yang penting, bos. Yang paling penting ya, karena mendorong untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau ini biar cepat selesai deh, ya kan? Dia mesti gitu. Biar kasih aja. Bukan dikasih, udah kasih. Wow. Gue kan udah ini ditanya, dia rela lah ya kan? I am here. Yang penting bukan itu. Yang penting sekarang ini organisasi harus ada. Kita harus pastikan organisasi itu ikut hukum dan aturan, itu aja. Oke. Prosesnya harus yang benar. Itu. Nah, siapapun yang menjadi ketua dan sekarang ini sudah ada calon yang ini, monggo siapapun. Ya, tapi kan udah dilantik bukan sih? Apa? Nah, jadi sekarang gini pertanyaan simpel. Pertanyaan simpel, Pak Ketua Umum. Simpel aja nih. Sebenarnya Ketua Umum Kadin pusat ya. Siapa sih? Ginilah. Yang paling benar adalah kalau dilihat konteksnya adalah bahwa untuk memilih seorang ketua itu perlu ada yang namanya proses munas, gitu kan. Nah, jadi dengan itu yang paling penting kita jaga. Nah, tapi balik lagi, udahlah, saya nggak mau mempersoalkan bagaimana, tapi yang penting kita harus sesuai dengan hukum dan aturan. Itu kunci yang harus dilakukan, ya. Nah, sekarang yang harus mencari solusi yang penting, bagaimana memastikan Kadin itu satu. Itu buat saya. Kenapa? Karena kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Bukan apa-apa. Tantangan yang kita hadapi ini besar. Oke? Makanya saya katakan tadi, kita udah ngomongnya harus bicara kontennya, solusinya. Oke? Kenapa? Karena tadi dunia itu nggak baik-baik saja. Dan Pak Presiden selalu mengatakan itu. Kita, alhamdulillah, baik. Tetapi kalau yang di luarnya semua sakit, bisa sakit kita. Nah, itu yang harus ada kewaspadaan. Nah, di sini butuh itu adalah kesatuan dan persatuan. Makanya kita harus semua kerjasama. Oke? Nah, yang kita harus tuju, kita fokus bagaimana memastikan 8%. Kenapa 8% pertumbuhan ini? Saya sangat setuju dengan Pak Presiden. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada, mungkin orang bilang begini, wah 8% ya? Bisa nggak sih 8% kan gitu. Loh, kenapa mesti skeptik dulu? Janganlah punya keraguan dulu. Kita mesti optimis dulu sebagai bangsa. Sebagai bangsa, apalagi generasi muda harus punya optimisme. Nah, optimisme ini kita jaga. Kita ingin punya tujuan. Sekarang kita udah ada mimpi. Mimpi kita bersama, kita ingin Indonesia menjadi negara Indonesia emas. Amin. Pada tahun 2045. Ya kan? Tidak ada lagi kemiskinan. Ya kan? Nah, makanya Pak Presiden selalu mengatakan 08. Itu apa? 8% pertumbuhan ekonomi, 0% kemiskinan. Right? Jadi apa artinya? Artinya bahwa pertumbuhan ekonominya harus berkeadilan. Tidak boleh leaving anybody behind. Itu kan kuncinya, 08. 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi. Oke? Nah,
Untuk itu udah lebih baik sekarang buat saya adalah yang kita bahas. Bahas bagaimana menuju 8%. Oke, udah clear ya. Benar nggak? Clear ya. Jadi mau nanti yang penting Kadin penting. 1 siapapun ketuanya lah ya. Yang bisa diterima oleh semua, yang akhirnya bisa membantu itu aja. Oke. Right? Ya. Gatel sih sebenarnya mau dalemin lagi tapi Iya, dan saya juga harus diplomatis ya memang ya. Nggak, tapi gini lah. Buat saya Yeah. tadi yang penting bahwa marwah Kadin harus dijaga. Ya, hukum dan aturan harus dijaga. Apalagi yang kalau nggak yang kita harus jaga, ya kan? Untuk supaya apa? Kelanggengan daripada organisasi ini. Dan ini organisasi bukan istilahnya ini. Ini organisasi yang namanya lembaga negara loh, yang independen. Kenapa? Lahir atas undang-undang. Yang kita jaga undang-undang itu perintah loh, Undang-Undang Nomor 1 1987. Plus ada Kepres yang terakhir. Kepresnya tahun 2022 nomor 18. Itu kan keputusan presiden. Itulah ADRT itu lari di sana. Yang kita jaga marwahnya apa? Marwahnya organisasi yang larinya kepada Kepres yang kita jaga dan undang-undang. Jadi ini nggak main-main loh. Maksud gue ini bukan akte notaris, Chief. Ya kan? Nah, ini kan adalah berbeda itu, ya kan? Kalau asosiasi itu datang dari hasil akte notaris. Kalau Kadin bukan loh. Ini ada undang-undangnya dan Kepresnya. Beda loh. Oke, yang saya mau bikin di Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yang tentunya diawasi, dibina itu meskipun jalurnya independen, asosiasi tapi tetap notaris ya. Asesoris jadinya tuh. Asosiasi Kreator Konten Indonesia gitu ya. Itu tetap ya. Itu asosiasi. Tapi kan kemarin udah ada lantikan rame-rame penunjukan wakil ketua umum apa segala macam, berarti kan udah lewat jalur yang benar dong. Orang udah deklarasi. Nah, kan dilihat aja dong bahwa persoalan yang ada adalah bahwa secara proses pada waktu itu bukan di sisi saya. Munas itu bukan istilahnya gini loh. Dalam konteks itu adalah ini pentingnya adalah suara-suara atau pemegang sahamnya Kadin. Pemegang sahamnya siapa sih? Itu adalah Kadin-Kadin daerah dan juga asosiasi anggota luar biasa ataupun asosiasi himpunan dan lain-lain ya. Itu kan adalah dari teman-teman itu. Nah, sekarang yang dipertanyakan cuma simpel, saya nggak mau berargumentasi adalah apakah prosesnya sesuai dengan ADART? Satu. Yang kedua, apakah yang namanya quorumnya terjadi? Simple, ya kan? Ada due process, ada yang namanya jumlah suara yang pada waktu itu harus hadir, ya. Nah itu kalau di sini kita berargumentasi ngapain? Makanya saya bilang itu hal yang udahlah proses secara hukumnya sedang berjalan juga, ya kan? Kenapa? Karena teman-teman daerah kan yang dan juga LB yang mempunyai Kadin ini kan bukan punya si Arsat, bukannya siapa-siapa, itu negara dan kepemilikannya bersama-sama, ya kan? Nah udah, jadi ya udah leave it to the hukum, proses berjalan. Kita lagi juga sudah melakukan kemarin yang namanya Rapimnas. Rapimnas yang kita lakukan itu untuk apa? Karena kita ingin yang namanya Munas itu bisa dilakukan lebih awal. Kenapa? Mestinya kan 2026. Ya udahlah kita lakukan lebih awal. Untuk apa? Untuk menjawab solusi terhadap dinamika yang ada. Jadi dengan demikian, udah sebaiknya kan kayak ini RUPS luar biasa, kayak ini aja kan, kayak kalau perusahaan tuh kan ada RUPS luar biasa, RUPS dan segala macam ya kan. Kalau udah ada sesuatu misalnya, oh udahlah di rootnya mau diinikan ya kan, ya udah panggil RUPS yang ini. Oh berarti tinggal Ridho sama Ridho aja udah gitu? Oh udah, tinggal siapa yang ini. Makanya saya udah bilang menyatakan pada diri saya, menyatakan bahwa udah saya memberikan kesempatan pada yang lainnya. Lah kan masih 2026. Iya. Maju gitu yang penting ya, sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas karena beberapa masalah dinamikan dengan dinamika yang ada. Yang lebih penting itu adalah Kadinnya. Oke. Ya kan? It's not about me. Bukan tentang saya kok. Tapi Pak Hasim di sana kan? Adik Pak Presiden kita. Betul. Itu semua itu ada di sana. Tapi betul, udah dikorumkan dong harusnya. Nah, pertanyaannya kan apakah teman-teman pengurus itu mengerti? Oh, saya kurang paham deh tuh. Ya kan? Dia kan belum tentu semua baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Siapa yang mau baca tebel begitu? Tapi kan itu kan adalah peraturannya.
Kan nggak semua mengerti proses Ya, ADRT. memang lembaga kayak yang resmi begitu memang ada ART ya harus. Ada dong, ada ADRT-nya ya itu di situ. Ya udahlah. Udahlah ya, udah clear. udah, Ya, ini audiens pengen titipin iya, itu. apa-apa. No, it's Kata, okay. lu kan di Kadin juga Der, Jakarta ya. iya. Ayo dong undang dong, saya pengen tahu gitu. Cuma maksudnya nggak pengen gerus itu, tapi saya penasaran sebenarnya. Pas membersamai saya undang beliau ya, Bapak Ketum Arsyad Rashid ini karena postingan Anda kemarin. Apa tuh? Yang masalah 08 pertumbuhan 8% itu iya. yang mau kita bahas. Gen 8. Itu yang lebih seru tuh kayaknya tuh ya. Ya kita kerucutkan di situ ya kali Kita ya. situ aja. Kenapa? Itu tujuan kita bersama. Ada kok postingannya, orang saya komen kok. Waduh. Oh iya betul kan? betul. Aku komen. Wah, nih ikut dong. Iya, Kalau iya. memang programnya Pak Presiden naikin 8%, ini kita bahas mulai dari sekarang kali ya. Boleh salah. Pak Ketua. Betul. Ya, jadi gini. Betul, saya sepakat sama yang tadi Anda katakan mengenai jangan skeptis gitu ya. Tapi masalahnya targetnya 7% awalnya 10 tahun Pak Jokowi yang kemarin gitu ya. Qadarullah memang takdir ya. Itu pun juga nggak tembus, Chief. 7% kita mendaratnya cuma di 5%. 5% koma sekian, tipis banget. Ya, nggak lebih, 6 juga nggak nyampe. Nah, terus sekarang mau dinaikin lagi 8%. Caranya bagaimana? Maksudnya apakah kita push ekonomi makro atau ekonomi mikro, UMKM yang kita genjot, tapi UMKM dibanyakin doang, kagak eskalasi sama aja. Setuju. Aduh, gimana Nggak, caranya? kan gini. Ada blueprint-nya? Pertama ada blueprint-nya. Makanya gini. Waktu itu pertama ya, kita di Kadin kita buat nih tahun 2023 waktu itu, ya kan. Yang kita sodorkan itu namanya apa? Yaitu peta jalan menuju Indonesia Emas. Oke. Waktu itu, ya. Ya. Itu ada tuh, ya kan. Dia bilang nih, karena gini, kita mesti kalau menuju 2045 apa sih yang kita pengenin? Sektor mana yang mau kita genjot? Kan gitu kurang lebih. Oke. Untuk bisa Indonesia Emas, oke? Nah, tapi itu itu bicara sampai dengan 2045 peta jalannya. Nah, sekarang dari peta jalan itu kita bikin lagi yang 5 tahun nih. Itu kita namakan sebagai white paper, arah pembangunan dan kebijakan 5 tahun ke depan. Dan itu apa? 2024, 2029, kan gitu, Bos. Nah, ini barangnya dari mana? Istilahnya kan gitu. Ini adalah proses dari pertama dari peta jalan yang kita sudah buat, kita ambil ya, bagaimana 5 tahun ke depannya. Lalu Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto dan Pak Wapres juga mempunyai suatu pemikiran untuk 5 tahun ke depan visi misinya dengan asa citanya dan semuanya. Oke. Nah, itu pun kita incorporated ke dalam situ. Lalu kita juga incorporated kita lakukan FGD dari semua sektor asosiasi ini waktu membuat ini nih. Gila itu kita membuat di mana kita meminta banyak perusahaan-perusahaan, asosiasi-asosiasi dari setiap sektor, kadin-kadin daerah, dari akademisi dan semua. Nah, ini semua akumulasi dari hasil-hasil FGD yang kita lakukan. Oke. Itu semua kita kumpulin, kita membuatlah yang namanya arah kebijakan sebagai masukan dari dunia usaha kepada pemerintah untuk 5 years atau 5 tahun. Untuk apa? Bagaimana menuju 8%? Pertanyaan mendasar kan 8% bisa nggak? Kita mesti optimis bisa. Kenapa? Karena pernah. Oh, pernah berapa kali paling? Pernah ya? Pernah. Oh, ini catat nih buat teman-teman yang skeptis di depan nih. Pernah 8%? Pernah dong. Di era? Di era waktu itu memang Orde Baru, waktu zaman Pak Harto waktu itu. Pernah menyentuh 8%. Jadi kalau dibilang pernah menyentuh pernah, Bos. Jadi bukannya sesuatu yang impossible, karena pernah. Malah kita pernah di atas 8%. Oke, waktu itu kondisi negara kita gimana? Nah, ini kita perhatiin pelan-pelan ya. Nah, bicaranya kan gini. Sekarang itu kunci utamanya adalah bahwa memang secara ini ada suatu perubahan, ya kan? Nah, sekarang kan kita lagi balik kepada bagaimana kita sebagai bangsa dan negara ini harus bisa bersatu. Maksudnya kata kunci itu persatuan dan kesatuan. Dan gotong royong sebagai nilai-nilai kita itu yang harus ini. Makanya Pak Presiden selalu mengatakan ayo kita gotong royong. Buat beliau kan selalu mengatakan bahwa 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu terlalu banyak. Kenapa? It's time for us to work together. Kan kata-kata beliau itu. Wow. Nah, ini yang harus menjadi kunci. Nah, untuk itu balik ke sini yang kita namakan itu, kita waktu itu udah menyiapkan arah dan kebijakan bidang ini. Nah, kita mengatakan untuk 8% kita perlu duit, Bos. Ya kan? Duit itu nggak bisa datang dari hanya APBN. Kalau duit negara doang yang dipakai untuk pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena APBN itu juga hanya membantu sebagai katalis. Jadi kita harus mencari dana-dana dari mana? Private sector, dari swasta. Utang aja. Jangan loh, Bos, utang mulu gitu ya kan? Nah, yang kita kuncinya adalah bagaimana
dana segar bisa keluar dari swasta, dan itu bisa dari investor apa? Investor dari dalam negeri sendiri ataupun investor dari luar. Ada. Nah, kita butuh dalam 5 tahun ini 450 sampai 500 miliar US dollar. Rupiahnya berapa tuh? Wah, itu lalu hitung ya, dikali 15 lumayan besar, Bos. Nah, itu dari sisi itu bagaimana sekarang untuk mendapatkan itu. Nah, untuk itu kita bilang oke, untuk menuju ke sana gimana caranya? Nah, kita semua bisa ngomong 8%, tapi kita menuju ke sana gimana? Nah, ini kita lakukan kesinambungan dengan Bappenas misalnya 5 tahun ke depan semuanya. Nah, ini kita merasa ada 7 langkah yang mana itu bisa menuju 8% itu. Nah, apa aja sektor yang pertama kita bilang bahwa infrastruktur, ya kan? Nah, yang terintegrasi, mudah diakses dan juga terjangkau harus ada. Itu nomor 1, infrastruktur. Harus continue dijalankan. Oke. Terus yang kedua, membangun yang namanya ketahanan kesehatan. Oke. Nah, ketahanan kesehatan itu apa? Tadi, walaupun gimana pun ini kesehatan penting untuk generasi muda. Managing our bonus demografi. Harus sehat. Kalau kagak sehat, kagak di sini gimana? Ya kan? Dan biaya dari kesehatan juga mahal, Bos. Naik terus BPJS. Jadi kita harus lakukan prevention of health. Tapi harus dibangun juga apa? Ekosistem daripada industri ini. Obat-obatan kita juga belum semuanya ada, belum ada dulu alkes saja masih semua impor, ya kan? Waktu zaman pandemi panik kita waktu itu kan. Nah ini kan harus tetap kita jaga dong, Bos, ke depan. Emang kagak ada pandemi lagi, amit-amit, mudah-mudahan kagak ada. Tetapi we don't know. So ini juga tapi membawakan uang juga, ekonomi ada di situ. Nah, izin Pak Ketua, maaf banget dipotong nih. Gara-gara tadi ngomongin pandemik, jadi mengingatkan saya teleponan panjang dengan Ibu Ketum, Ibu Diana Dewi, Kadin Jakarta. Ketua saya. Iya kan, itu panjang tuh ya, kita ngobrol apa segala macam by phone ya. Dan memang izin Bu Ketum ini cerita aja ya. Tadi kan menyinggung mengenai pandemik ya. Ternyata Anda luar biasa saat itu ya. Cerita dari beliau mengenai nyari tabung gas. Saya merinding. Bu Ketum, nih maaf sekali saya buka. Ibu cerita nangis. Ibu cerita nangis luar biasa loh. Saya bilang, Bu, aduh, saya jadi gak enak nih. Awalnya mau koordinasi tentang seputar Jakarta lah, Kadin Jakarta. Nih gimana dia kita bikin program ini apa segala macamnya. Ya saling inilah ya, insight, berbagi tuang. Beliau juga ngasih saya insight untuk majuin ekonomi mikro dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya nyampe ke perjalanan, Anda nyari tabung gas apa gimana? Oksigen. Tabung oksigen, tabung gas oksigen. Waktu itu kan susah. Saya melihat sendiri perjuangannya Pak Ketua Arsyad Rashid nih nyari ini. Saya jadi dengerin ceritanya. Itu tadi ya ini intermezzo aja sih gara-gara tadi beliau tapi segitunya katanya mentingin masyarakat dan warga Jakarta saat itu ya. Jakarta? Bukan hanya Jakarta. Akhirnya seluruh provinsi kita bantu. Asli. Tapi kan bukan tanggungan Anda. Loh, kan di Indonesia kita juga bagian daripada kalau udah urusan begini apa? Kita harus memastikan kesehatan untuk kita semua kan. Nah, itu kan adalah bagaimana kontribusi pengusaha kepada bangsa. Jadi nggak ngurusin cuan-cuan aja revenue kan Kamar Dagang Indonesia. Kirain ngurusin tentang gimana caranya bahwa UMKM tuh naik gitu. Bukan ya? Bukan gini. Ini prinsip ekonomi yang menurut saya itu harus kita pegang. Kita ini bukan kapitalis menurut gua. Kita tuh juga bukan sosialis. Kita Pancasialis. Itu apa? Di tengah-tengah. Jadi cari duit, yes. Ya kan? Kita nyari profit. Tapi jangan lupa bantu yang kecil. Itu prinsip ekonominya, Bos. Itulah namanya ekonomi Pancasila. Jadi itulah juga sebetulnya kita sudah mencanangkan itu. Our founding fathers. Itu dari pertama kali pendirian Indonesia. Cuman pada waktu itu ya, itu dulu kan ada salah persepsi yang ada. Dan kita tidak pernah memikirkan ideologi itu sebagai ekonomi. Kenapa? Karena dulu kapitalisme melawan sosialisme atau komunisme. Tapi apa yang terjadi? Menurut saya, sosialisme dan komunisme gagal. Kapitalisme gagal. Apa yang terjadi? Semuanya lari ke tengah. Ya, contoh, China, Rusia dan semua itu tadinya komunis. Mesti secara ideologinya, tapi sudah berpindah dari kiri, udah ke tengah. Jadi moderat ya sekarang ya? Udah tengah-tengah. Coba aja gimana kalau nggak mana bisa dapat itu, udah punya perusahaan besar segala macam itu kan. Kalau itu kan mesti sama merata terus. Terus Amerika yang dulunya kapitalis, 8 tahun yang lalu seorang CEO JP Morgan Chase, salah satu perusahaan, dan dia membawa nama 200 perusahaan terbesar di Amerika. Beliau tiba-tiba bicara, kalau bicara kapitalisme bilang shareholders value, ya kan? Tiba-tiba dia bilang no. Now we have to make sure our stakeholders value.
Waktu bicara dari shareholders menjadi stakeholders, itu udah nggak kapitalis lagi. Jadi itu melibatkan udah ke tengah ya, juga. stakeholders Jadi ya. pemangku kepentingan loh bos, termasuk employee-nya, termasuk masyarakat dan semua. Itu kan udah ke tengah. Jadi semua ini udah lari ke tengah. Nah kita sebetulnya dari awal our founding fathers sebetulnya udah memikirkan itu di tengah bos. Nah, yang tadi itulah namanya ekonomi Pancasila menurut gua. Oh berarti Pak Prabowo, Pak Presiden pas dong. Pas. Karena beliau kita tahu kan nasionalis. Pokoknya nggak bisa diutik kanan kiri. Nah itulah yang beliau lakukan kan. Yang beliau lakukan ini adalah mentranslasi adalah apa? Pancasila dalam konteks ekonomi ideologinya. Yang tadi saya katakan bahwa we are not kapitalisme, we are not sosialisme dan ininya di tengah-tengah. Jadi oke, find a lot profits ya, tapi jangan pernah lupa itulah nilai-nilai gotong royong kita. Kan kalau dibilang lo peres-peres yang namanya Pancasila, ujungnya apa? Katanya gotong royong. Nah, gotong royong itu apa? Secara ekonomi ya itu gotong royong. Makanya kalau bicara nanti misalnya kita bicara UMKM dan segala macam. Bagaimana ini bisa kerjasama perusahaan besar sama yang kecil, gimana bisa mengangkat sama-sama. Nah, itulah nilai-nilai gotong royong yang harus kita ada. Nah, untuk mendapatkan 8% growth ini balik tadi, we have to use that. Nilai-nilai gotong royong tadi yang beliau selalu katakan kan. Pak Presiden suka katakan, ayo kita bergotong royong. Nah, ini kan sudah dimulai dari dahulu, cuman kan proses. Ada Pak Jokowi dan semua, waktu itu kan infrastruktur dibangun oleh beliau dan segala macam. Nah, sekarang ada continuation terhadap infrastruktur. Makanya saya katakan tadi, satu, pembangunan infrastruktur harus jalan terus. Tapi udah memastikan bahwa si infrastruktur ini bisa memberikan akses pada masyarakat yang bisa mudah diakses dan terjangkau dan keadilan tuh kan itu. Nah itu makanya infrastruktur jalan terus. Kedua dari kesehatan saya ngomongin. Terus yang ketiga ketahanan energi. Karena walaupun gimana pun kalau lo mau economic growth pertumbuhan, butuh energi bos. Apalagi kalau zaman sekarang udah pakai yang mau digitalization, pakai artificial intelligence segala macam. Artificial intelligence kelihatannya begitu aja, tapi energi yang dibutuhkan untuk artificial intelligence kan gede banget, bos. Data science. Nah, sekarang kan perlu data center, perlu segala macam. Nah, itu kan perlu energi. Berarti kan kita mesti bangun energi kita, tapi kita harus mikirin energi kita bagaimana memastikan ketahanan energi, tetapi juga transisi energi menuju energi yang lebih bersih. Nah, ini harus kita jalani. Lalu apalagi? Yaitu pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan UMKM itu menjadi kunci. Bos. Ini nih penting nih, itu pas penting. nih. Channel ini kita bahas nih. Itu penting ya kan. Gimana? Diapain UMKM tapi kita? sebelum gue bahas yang biar tujuhnya ini dulu. Oke, boleh. Balik ke UMKM. Boleh. Habis itu juga bagaimana kita memastikan manufacturing ataupun reindustrialisasi. Kenapa? Negara maju itu kalau industri manufacturingnya kuat. Makanya Pak Presiden selalu mengatakan hilirisasi, value added untuk membuat manufacturing. Ya kan? Itu. Habis itu apalagi bisnis hijau. Karena kita punya biodiversity besar, kita tuh the second largest biodiversity setelah Brazil kali, ya kan Indonesia. Nah ini kan juga punya kekayaan. Kenapa? Karena untuk net zero hitungannya, lu butuh ini, ya kan namanya carbon credit dan semuanya. Dan ada namanya nature based solution business. Udah itu. Terus lagi apa? Ketahanan pangan, which is kita make sure juga. Kenapa? Dengan adanya MKG-nya Pak Presiden, yang makan bergizi gratis. Ya MG itu untuk apa? Untuk mendrive satu emang untuk kesehatan ya kan, supaya stunting dan juga lain-lain pada sehat teman-teman adik-adik semua. Tapi di sisi lain ini menggairahkan yang namanya pertumbuhan ekonomi dalam konteks food, agriculture di setiap daerah, desa-desa dan semua. Ini kan membangun juga. Ini untuk membangun ketahanan pangan. Makanya beliau mengatakan, ayo kita mesti pastikan swasembada beras misalnya. Karena penting. Waktu balik ke pandemi, bos. Waktu itu bingung kita. Kalau tiba-tiba ditolak kita kurang makanan gimana? Paling utama itu kan ini dua energi untuk manusia pangan, energi untuk mesin ya tadi energinya kan gitu. Jadi itulah 7 kira-kira sektor yang kita dorong untuk menuju ke sana. Nah, tapi udah kita mungkin yang lebih asik tadi lu bilang kita bicara mengenai UMKM. Bodoh, 7 sektor tadi itu blueprint loh, white paper. Ya itu udah nyampe ke Pak Presiden. Jadi udah kami serahkan strategi ini. Ini oke banget loh. Dan kita akan udah bicara juga dengan Menteri Bappenas semuanya kita juga berikan karena alignment-nya ada kok. Gitu sama-sama. Ini kan sama-sama tadi butuh APBN tidak cukup untuk ngedrive ekonomi kita. Makanya perlu peran swasta. Apakah swasta lokal ataupun luar untuk bersama-sama memasukkan uang untuk mendorong ekonomi growth ini.
ya kan? Oke, berarti cocok kalau aku bawa pun nanti ke Bang Menteri Teguh Rifki karena memang aku juga bantu di tim ekonomi kreatif ya di kementerian. Dan ini kan adalah salah satu sektor yang tadi kita bicara. Kalau bicara kreatif, backcraft, that is one of our Indonesia, kekuatan Indonesia kan. Orang-orang kita penuh inovasi tinggi, bos. Apalagi craftnya kan. Bagaimana? Itu kan susah. Itu kan nggak. Nah, cuma sekarang how to create that value. Nah, ini yang lari kepada persoalan karena chicken and eggs. Kenapa? Ada misalnya contoh nih tadi craft ya, sektor UMKM. Tapi perbankan juga takut, bos. Kenapa? Jaminannya apa nih, bos? Kan ngeri. Ini kan kita ngomong itu. Tapi oke, fine. Pemikiran lembaga keuangan simple. Gimana resiko ini dijaga? Butuh apa? Nah, untuk itu makanya kalau bicara ini sekarang misalnya Standard Backcraft ini. Nah, saya mengatakan tadi balik kepada ideologi ekonomi Pancasila, itu kita kayak di Kadin namanya kita namakan inclusive closed loop model. Yaitu apa? Ada namanya 3M, bos, ya kan? Ini sebagai kunci menurut gua adalah larinya ke 3M. Kan belakang-belakangnya UUD juga. Ujung-ujungnya duit. Iya, betul. Kita butuh duit ya. Ini M-nya tuh money kan. Tujuannya ke sini. Gimana? Karena perlu duit supaya duit ini bisa mengembangkan usaha supaya bisa lebih besar. Itulah naik kelasnya gimana. Oke. Nah, tapi untuk itu si lembaga keuangan nggak akan ngasih M ini kalau merasa resikonya tinggi. Ya fair aja. Gue kasih pinjam duit sama lu, ntar lu nggak bayar gimana? Kan takut. Makanya ada perlu M pertama. M pertama apa? Namanya mentorship. Yaitu apa? Pendampingan. Pendampingan, istilahnya pendampingan UMKM. Perlu ada pendampingan. Pendampingan oleh apa? Agregator ataupun perusahaan. Langsung perusahaannya atau beberapa perusahaan bilang, kita cari agregator yang minta tolong untuk mentoring nih. Right? Oke. After mentoring ini, ya kan, dimentor nih, udah dimentor. Yang kedua, diberikanlah akses pada market. M-nya tuh market. Apa? Bisa aja dibeli oleh si perusahaan itu langsung di off take, tapi kan mungkin nggak semuanya. Habis itu dia juga bisa bilang, gue kasih akses lu ke pasar ya. Pasar mana, ya kan? Kalau tadi mentoringnya terjadi atau pendampingannya terjadi, sudah itu yang namanya marketnya ada, resikonya kan tambah turun. Dengan itu lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mau willing to give. Apalagi kalau dia lihat udah ada mentornya perusahaan yang besar ini, dia tahu nih. Apalagi kalau misalnya gini, si perusahaan yang besar itu misalnya punya rekening di bank tertentu. Bank itu akan lebih tenang. Kenapa? Bantuin teman-teman UMKM ini yang ada kaitannya dengan right? Berarti harus kawin ya perusahaan-perusahaan besar ke bawah tuh. Bukan gue bilang tadi mentoring lah. Makanya gue bilang membuat suatu loop tadi. Swasta tapi? Swasta aja. Ya maksudnya semua bisa. Misalnya BUMN, iya segala macam. Tapi perusahaan-perusahaan gitu. Yang dalam konteks bidang-bidangnya. Nah ini yang kita cari. Yang itu kita mesti bikin ekosistem itu. Misalnya Backcraft, kita cari perusahaan-perusahaan yang di sana. Ya. Bisa perusahaan dalam, bisa perusahaan luar, bos. Bermacam-macam. Yang tapi industrinya yang bisa saling mendukung kan. Karena perlu talent, perlu penjualan. Misalnya contoh, if I'm not mistaken tadi saya dengar kasih solusi lagi ini dengan apa namanya? Bukan agregator, afiliator. Iya, kita lagi bantu dorong afiliator kan. Iya. Gue juga baru tahu tuh artinya afiliator. Makelar Pak Ketum. Iya, itu. Tapi sekarang banyak sistem digitalnya, ada sistem payment gateway-nya udah lebih rapi lah. It's good lah. Oke. So afiliator ini misalnya contoh, ya kan? Kasih solusi kan ingin meng-create lebih banyak afiliator. Supaya si afiliator ini bisa membantu menjual barang-barang ataupun apapun dari teman-teman. Yes. Betul kan? Kurang lebih gitu kan? Iya. Oke. Nah, dengan begini kan sekarang kalau misalnya kalau kita bisa buat ekosistem ini. Contohnya, si afiliator ini akan pasti menggunakan ya. Salah satunya adalah platform-platform yang udah ada. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu dong. Nah, ajak dong mereka sekarang, bos, ini kan barang-barang ini bakal dijual, lu bakal dapat duit juga dari sini. Bantu dong mentoring. Nah, mentoringnya bisa menjadi afiliator ini ataupun misalnya kasih solusi, bilang mentoring deh, bantuin. Kan karena itunya, jadi perusahaan kan perusahaan besar, platform itu kan perusahaan besarnya, istilahnya mallnya kan, bos. Ini kan toko-tokonya, kan gitu. Nah, mallnya bantuin lah, misalnya perusahaan mall ini. Ini kan membantu mereka juga, right? Nah, dengan begitu. Tadi kan pertama mentoringnya. Karena afiliator tuh mentoring loh, bos. Sebetulnya kan benar nggak? Udah ntar gue cari jalan ini. Tapi dia baru hanya membantu menjualnya.
Iya, karena si yang produsen pasti dia fokusnya produksi aja. Tapi ini yang kita minta, tolonglah bantuin bagaimana supaya produknya lebih baik. Gimana produknya supaya lebih pemikirannya lebih tren. Diajarin lah cara winning lah, cara product developmentnya gimana sih, ya kan? Itu di situ. Afiliator bantu jualin, betul dong. Nah, terus kita bantu afiliatornya untuk apa? Lebih equipin, lebih konten lebih bagus, gimana caranya kan gitu kan? Bener kan bos? Nah ini yang besar platformnya bantuin yang ini. Jadi mentoringnya terjadi, akses marketnya. Si platform kan memberikan akses pada market. Tadi shoppingnya kan itu kan memberikan akses. Dengan begitu kan bisa kelihatan di situ. Bisa cari banknya dong, lembaga keuangan yang sekarang bekerja sama platform itu. Platform itu pasti punya bank. Pasti. Ya kan? Iyalah. Hubungin bank itu bos. Lu bisa lihat transaksi gue ada di dalam si tadi. Bener nggak? Cerdas. Dengan begitu ada modal buat dikasih kepada afiliator ataupun kepada si yang nama ini. Karena kan afiliator berduit sedikit situ. Si yang penjual, kalau penjualnya situ kan ketahuan berapa duit dia dapat. Si banknya juga tenang, bos. Jadi dengan begitu, nah si yang namanya UMKM ini bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, di sisi ini sendiri pemerintah sebenarnya udah ada, yaitu apa? Kan satu lo di Bekraf kan, satu lagi di Kementerian UKM. Iya kan? Oh, lintas kementeriannya. Iya, kenapa memang harus gandeng Kementerian UMKM? Karena di sini kan untuk dia mengembangkan UKM untuk semua sektor, benar dong? Makanya uang banyak di situ. Karena di sini kan untuk mendrive-nya kan, betul kan? Oke. Ini sektornya Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini sektor kreatif Bekraf kan? Iya. Ini UMKM-nya. Ya udah, sekarang kan di UMKM ini diberikan dana untuk kasih pinjaman, ya kan, memfasilitasi untuk membesarkan naik kelas UKM. Iya. Ini sektornya. Jadi untuk sektor Bekraf kerjasama UKM, untuk sektor ini gimana nih membuat ekosistem untuk bisa tadi mengangkat UMKM atau UKM daripada yang sektor Bekraf. Right? Dan dia punya akses pendanaan, Chief. Iya kan, yang dapat pinjaman bunga murah dan segala macam. Apalagi kalau tadi ada mentoringnya, ada akses to market yang diberikan oleh perusahaan lebih besar, bunganya pun bisa tambah turun. Karena balik kan simple, mereka bunga tambah tinggi kalau risiko tambah tinggi, bunga tambah turun kalau risiko tambah kecil. Ya, low risk. So, nah, you know what I mean? Kayak gitu. Nah ini yang harus, makanya kata ini gotong royong bro. Iya kan, saling bisa bantu. Kerja sendirian nih. Nggak bisa bos. Nah itu yang menjadi menurut gua sebagai contoh lah, yang dimana mari kita sama-sama mikirin gini ya daripada ribut-ribut pusing-pusing. Ini mentor saya nih. Iya kepikiran ya kemarin sempat nggak cuma sekedar fokus di eskalasi aja. Ayo dong kita mentoring. Sementara begitu dia pulang nyampe rumah nih, gimana nih, mulai dari mana nih? Tapi dibuka sampai ke buangannya, bayarnya misalnya atau marketnya, sampai ke duitnya ya. Duitnya dapat dari mana? Kita mikirnya waktu itu apa APBN apa gimana? Makanya ekosistem, jangan udah lah. Gini buat kartu pakai kartu. Udah lupakan APBN dulu. I think we can help each other. Bener dong. Asalkan tadi ekosistemnya dibangun yang sehat. Iya. Bro, enak nih kalau memang mindsetnya diskusi bareng sama pengusaha nih. Iya. Gitu, makanya inilah lahirnya Kadin Indonesia meluncurkan white paper arah pembangunan dan kebijakan bidang ekonomi 2024 sampai 2029 dalam mendukung target Pak Presiden kita, Pak Prabowo kita, Bapak 08 kita nih. Target ekonomi tadi 08 asik tuh. 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau begitu udah pastinya apa? Keadilan. Bukan hanya untuk yang besar doang. Iya dong. Karena kemiskinan mesti 0 juga untuk sana. Jadi dengan itu 08 bos. Jadi ini perkawinan antara, saya pikir 08 memang ya kode zaman beliau apa segala macam. Ternyata emang zero itu dari siapa? Zero kemiskinan kan. Tujuan beliau ke sana. Tujuan kita Indonesia Emas 2045 adalah 0 kemiskinan. Iyalah, gimana cara kita mau menggapai Indonesia Emas kalau banyak kemiskinan? China bisa. Kenapa kita nggak bisa? Kita masih banyak kemiskinan, angka kemiskinannya parah ya. Masih tinggi. Makanya ini yang harus, dan masih banyak yang dalam istilahnya menurut saya ya, contoh lah UMKM lah ya. UMKM kita kebanyakan M-nya tuh mikronya. Iya kan? Itu banyak loh. Dan banyak yang sekarang yang tadi sudah menengah jadi kecil. Ini fakta loh. Oh turun ya, kelas menengah turun ya. Nah ini yang harus kita bangun. Ini makanya mengakselerasi pertumbuhan UMKM. Tadi dengan cara apa? Kenapa nggak sentuh daripada ini ataupun sektor-sektor lain yang mana ada dari sisi itu? Karena digitalization is in everywhere. Terus Bekraf itu bisa menjadi ekosistem dimanapun sebetulnya. Kenapa? Waktu melakukan
Apakah itu dari sektor misalnya kesehatan. Kan bisa jual alat kesehatan, Bos. Kan macam-macam di situ. Kan UMKM di situ. Penjualan backcraft kreativitasnya datang daripada gimana kontennya. Membuat konten-konten yang bisa atraktif. Jadi kan jadi jangan kelihatannya, wah ini kesehatan tuh mana backcraftnya? Bos, dari sisi ekosistem itu kan ada backcraft. Backcraft is everywhere. Kenapa? Mau jualan, mau ini segala macam, harus kreatif. Iya. Iya benar. How to get the market, how to get the client. Itu kan you have to do that. Jadi maksud gue tuh backcraft is everywhere. It is there. Wah gila. Makin semangat nih saya jadinya nih. Memang kita harus ekonomi kreatif harus ada di mana-mana, karena gimana caranya bikin konten juga memikat penonton pengen stay itu kan, karena memang kalau nggak ada kreatif gimana nyampe tuh alat kesehatannya apa segala macamnya. Berarti didukung juga dong nih. Saya butuh banyak dukungan nih. Kita lagi mau bentuk asosiasi kreator konten Indonesia kan. Bang Menteri kemarin udah gua support dukung. Harus. Bapak Ketua Kadin juga siap support ya? Iya dong, harus. Nggak, karena itu bagian daripada membangun ekosistem kita. Oh iya. Tapi gitu kadang-kadang belajar deh yang udah ada. Maksudnya kan saya bilang diskusi bicara sama negara-negara yang dimana mereka sudah membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin sukses, yang bagus. Kadang-kadang kita lihat aja sebagai bahan awal. Habis kita ini kan bagaimana merubahnya untuk cocok di Indonesia awalnya. Misalnya. Oke, kalau kita ngomongin konten kreator atau kreatif ya, backcraft dan lain sebagainya, dan irisan sama UMKM, kita belajarnya kemana ya? Maksudnya negara-negara yang udah maju apa segala macam yang memang sangat concern sama ya ekonomi mikronya. Udah pasti kan. Kalau bicara misalnya, the advancement of technology. US. Pasti ke Amerika dong. Amerika. Ya, Amerika. Tapi yang kita mesti lihat juga gini. Amerika tuh udah canggih banget, Bos. Udah di jalan duluan lah deh. Ya kan secara teknologi. Oke. Yang kita lagi membangun ekosistem kita, ya kan? Contoh digital, contoh misalnya salah satunya gaming lah misalnya, right? Gaming is big, ya. Oke. Kita lihat negara mana sih juga yang gamingnya tuh kuat, tapi negara yang karakteristiknya hampir sama dengan kita, yang dimana masih negara yang membangun diri semua, gitu. Makanya saya tadi kan ngobrol-ngobrol sebelum ini saya bilang salah satu negara yang perlu dilihat itu Polandia. Kenapa? Karena tadi bahwa the gaming industry di Polandia itu luar biasa loh, dan mendukung dunia loh, Bos, ya kan? Loh kenapa nggak kita belajar dan kita bisa ini? Kalau kita banyak orang inovasinya, kenapa bisa kerjasama? Dan bisa juga akhirnya talent kita bisa juga menjual untuk ke sana, ke luar negeri dan segala macam, ya kan? Nah, dan di sana mereka tuh negara, bayangin Polandia itu orang selalu mikir kan China, Tiongkok yang ekonomi growth-nya naik terus 20 tahun. Kalau dilihat setelah China, itu Polandia. Nomor 2. Masa ya? Yes, dalam konsistensi kegar ekonomi growth selama 10-20 tahun ini. Itu mereka. Pertama China, kedua Poland. Nah, negaranya tadi karakteristik benderanya aja sama kita sama, Bos. Cuma beda terbalik. Kebalik. Kita merah putih, dia merah. Dia putih merah gitu. Iya. Oke. Nah, dengan begitu di dalamnya karakteristiknya di situ adalah bagaimana membangun tadi sektor-sektor semua ini. Mereka akan melakukan hal itu dan sukses loh. Nah, kenapa nggak dicontoh sih, dilihat bahwa kita harus tambahan kita sendiri, tapi kan ada, kenapa nggak belajar dari mereka? Sebagai contoh satu itu, right? So ini yang harus kita lihat salah satunya ya. Terus of course lah Amerika ya pastinya, tapi Amerika tuh advancement tinggi sekali udah. Yang kita butuh nih kan sekarang gamingnya buat ini gimana, ekosistem ini, regulasi dibuat gimana, kebijakannya gimana. Nah itu kan yang pengen Bu Amen, Airin Umar tuh, ya kan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif kita nih pengen, ayo dong kita gas nih gaming apa segala macamnya. Pas nih berarti kita ke Poland dong Bu Amen besok. Ya tapi itulah belajar dari yang negara-negara yang saya mikir karakteristiknya bersama kita. Wah keren. Aduh. Ya. Tapi kalau kita lihat dari Pak Presiden target 8%, ya kan, ekonomi pertumbuhannya dan merata. Tapi tumbuhnya oke lah, kita gas nih, Pak Ketum. Gas. Tapi kan ada yang bilang juga bahwa percuma 5%, 6%, 7% yang dibanggakan, tapi nggak rata. Jadi itu lihat tuh di bagian Nusa Tenggara bagian mana masih banyak tuh yang hidupnya susah, masih banyak yang pada nganggur, gimana itu? Makanya balik kepada ideologi yang Pak Presiden juga katakan. Sebetulnya beliau selalu mengatakan yang tadi ekonomi Pancasila, yang tadi ekonomi gotong royong, yang besar bantu yang kecil, ya kan? Nah makanya dalam konteks pertumbuhan, ini kan masih balik kebijakan. Makanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
harus mempunyai wacana leaving no one behind, supaya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Makanya tadi kan kalau bicara 0% poverty atau 0% kemiskinan, 8% growth ataupun 8% pertumbuhan ekonomi. Kalau ini didampingkan, berarti kan harus apa? Kita harus selalu mikirin bagaimana membuat kemiskinan 0. Yes. Nah, dengan begitu pertumbuhan ekonominya berkeadilan, Iya. bos. Itu yang diinginkan oleh beliau. Dan itulah yang harus kita lihat untuk kita. Nah, ini kebijakan. Nah, makanya untuk sukses 8% sebelum ini duit masuk juga, salah satunya kebijakan. Nah, ini kebijakan juga gini. Kebijakan di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus selaras. Oke. Kalau nggak selaras, bagaimana, bos? Karena banyak hal yang pemerintah pusat bisa lakukan, tapi dengan adanya otonomi daerah, itu kan juga ada yang namanya kebijakan yang harus dibuat oleh provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, ini kebijakan ini harus selaras gitu. Nah, yang dilakukan oleh Kadin selama ini adalah gini. Kita ingin menyelaraskan. Dengan begitu, for example ya, menselaraskan itu tuh bukan hanya menjelaskan pusat daerah, tapi eksekutif dan legislatif. Karena kan pembuatan undang-undang dan peraturan itu kan ada di legislatif, DPR. Iya, karena ada dua nih. Iya. Oke, nah makanya kami lakukan gini, teman-teman di DPR, apakah pusat, provinsi atau kabupaten kota, tidak boleh dilupakan juga bahwa saudara-saudara ini kan membantu juga. Jadi kita mesti punya pemikiran visi yang sama. Makanya kami lakukan introduction mengenai 8% mengenai yang namanya white paper ini kepada teman-teman DPRD di provinsi. Kita kerjasama sama Kementerian Dalam Negeri, kita lakukan gitu. Supaya apa? Semua mikirin oke, ekonomi Indonesia begini. Nah, setiap provinsi pasti punya kekuatan sendiri. Nah, ini gimana di setiap provinsinya untuk supaya dapat cuan provinsinya istilahnya kan. Terus dari sisi itu kebijakan apa yang perlu mendorong untuk itu di provinsi ataupun kabupaten kota, itu perlu. Habis gitu yang penting juga lagi adalah apa? Keselarasan antara kementerian, bos. Oke. Tadi contoh kan kita ngomong ini untuk membangun yang namanya UMKM di Bekraf harus ada kerjasama antara Bekraf sebagai sektoral dengan Menteri UKM. Ini harus dijodohin. Kenapa? Untuk mendorong bersama supaya kalau bisa diselaraskan programnya dalam konteks sektor tadi ya, Bekraf, dengan konteks UMKM ini nggak terjadi tumpang tindih, ya kan? Contohnya? Contoh sayang, bos, misalnya gini, di Bekraf mau bikin suatu program, di UKM bikin program yang sama, akhirnya tumpang tindih. Kenapa enggak? Duitnya sayang, bos. Kenapa enggak disatukan programnya yang bisa saling mengisi? Kan bagus. Wah, keren, Pak Presiden, mantap nih, keren nih. Iya. Dan kadang mirip-mirip. Kawan-kawan kita yang di seberang sana lalu bikin itu juga, Der. Ya, di sini ini ego sektoralnya harus dihilangin, bos. Yang kita lihat adalah seperti bahwa ini kita bicara bangsa, ya kan? Makanya itu kan sangat simbolik sekali, Pak Presiden. Beliau bayangin setelah rapat kabinet pertama waktu itu dari Rabu saya ingat tuh. Habis dari situ hari Jumatnya beliau bilang kita pergi ke Magelang semua. Betul waktu itu kan? Iya. Orang pada ketawa loh, apa sih pakai baju gitu kan? Tapi the kunci dari itu apa sih sebetulnya itu? Apa? Is teamwork. Ya kan? Oke, bonding. Itu kan bonding, team building. Karena kadang-kadang nih belum tentu ntar ketemu pada ngobrol kan? Iya. Iya dong, pada sibuk sendiri-sendiri kan? Tapi kan ini sering ngobrol, bos, kan gitu. Makanya Pak Presiden itu kelihatannya simple, tapi itu ngomongin adalah how to create teamwork supaya antara menteri bisa ngobrol dan kenal. Kadang-kadang kan nggak kenal, bos. Karena banyak menterinya juga. Wamennya banyak, ya kan banyak kan semua ini. Nah, disitulah team building yang dibutuhkan. Kenapa? Supaya bisa komunikasi. Nah, supaya ego sektoralnya itu hilang. Kan gitu kuncinya. Cerdas. Makanya sampai beliau mengatakan lagi waktu kalau nggak salah rapat kabinet yang kedua, ketiga ya, beliau bilang, wah saya senang sekali nih. Semua menteri-menteri bekerja dengan baik, ya kan? Iya betul, tahu. Nah, tapi mesti dengar yang keduanya. Tapi apakah kita butuh ke Magelang lagi ya? Beliau mengatakan. Mungkin daripada 3 hari 5 hari kata beliau. Nah, itu kan apa? Kata-kata beliau itu. Itu kan secara nggak langsung beliau mengatakan, oke, performance dari setiap menteri hebat. Udah, gue seneng dah jalan semua. Tapi bos, kayaknya ini masih perlu nih saling bekerja sama. Pantes. Kan gitu. Menurut gue itu. Ini memang di level-level ketua Kadin lah yang mungkin udah point of view-nya emang segitunya. Saya nggak bisa nebak loh kemarin.
Mungkin masih anggota kali saya. Nggak. Tapi beneran. No. 2 hari yang lalu. Ini beneran loh. Ini 2 hari yang lalu. Ini true story teman-teman. Saya lagi OTW ngantar anak ke sekolah pagi-pagi. Ditelepon, saya nggak usah nyebutin lah dari kementerian yang mananya. Ditelepon sama direktur di kementerian terkait. Oke. Mungkin habis ngeliat postingan saya sama Raffi, sama Bang Teguh Rifki, Bang Menteri gitu ya. Mungkin begitu. Soalnya obvious banget begitu dia nelfon. Siapa direktur gimana? Wah, tumben dia nelfon nih. Apa kabar, Der? Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak? Bro, kenalin gue dong. Sambungin gue dong sama Raffi, sama Bang Menteri Teguh Rifki, sama Bu Wamen dan seterusnya. Ya aku mikirnya pada saat itu ya udah ayo kita ngobrol. Kan kita mikirnya, lah kan ini sama-sama kementerian ya. Mestinya beda-beda kementerian aja ya. Gue punya program begini. Nah, terus beliau juga ngomong juga, habisnya gimana ya? Kenapa ya, Pak? Ya langsung aja lah orang sama-sama kementerian. Kagak, gue tuh mesti terstruktur, rapi, dan Desi bilang oknum ya. Gue ketemu oknum yang lama banget, lelet banget. Gue langsung aja di bypass. Tuh, kita mikir, oh yaudah yuk kita ngopi-ngopi dan ntar kita temuin. Kita belum bisa baca nih maksudnya apa nih? Beliau tadi mengatakan bahwa kayak, oh ternyata bonding dan nggak kenal itu tuh butuh ditemuin ya. Oh iya. Bos, kalau di perusahaan aja, perusahaan gede gitu kan kadang-kadang dari direktorat keuangan sama teman-teman dari yang marketing aja nggak ketemu bro, ya kan? Padahal butuh. Cerdas presiden gue nih ya, presiden kita nih. Itu bos. Jadi menurut gue itu yang apa namanya beliau mengatakan ini asumsi gue ya. Melihatnya adalah now the performance of each individualnya bagus. Tapi nih kerjasamanya belum nih. Belum banget nih. Ayo dong di-improve, kan kurang lebih itu kata-katanya. Menurut gue ya. Berarti Pak Presiden butuh seorang Arsyad Rashid berarti ya. Udahlah. Enggak Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Etik, pilih aja lah mungkin ya. Apa? Enggak, balik-baliknya adalah tadi. Kita harus bisa berkontribusi. Kenapa nih? Nanti nih yang kayak ini nih gue pengennya dibagi-bagiin, bos. Semuanya kalau bisa teman-teman bisa lihat, ya males baca lihat dikit lah, ya kan? Ini boleh disebar? Boleh. Ini nggak confidential buat? No. Karena bukan apa? Oh, udah WA ya? Karena ini boleh, apa namanya? Ini kalau tambah banyak orang melihat ini, terus bisa sebagai ini loh. Oh, gue mau ingin berkontribusi dong. Kontribusi gue di mana ya? Gue bisa di sini, gue bisa di situ, gue bisa di sini gitu. Nah tapi jangan melihat hanya 7 ini, karena anda backcraftnya di mana, bos? Tadi gue bilang kan, backcraftnya di setiap ekosistem sebetulnya ada, gitu. Nah jadi karena digitalization itu menjadi enabler, ya kan? Backcraft itu bisa juga bagian daripada enabler tersebut, ya kan? Nah jadi udahlah ini menurut kami bahwa dengan tambah banyak yang tahu, teman-teman bisa tahu tujuannya gimana, jadi semua bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan 8% tadi. Dan pemerataan yang tadi dilakukan keadilan itu yang harus ada, karena itu yang diinginkan dengan 08. Gitu. Itu kan wow. Udah. Makanya beliau bikin Gen 8 ya. Gen 8 itu gimana cara mereka gabung? Nah ini sekali kita bahas aja di sini nih. Gimana kalau pengen ikutan gerakan ya tentunya bersama Pak Ketua ini nih, Pak Ketua Arsyad Rashid terkait gimana support untuk program pemerintah targetnya Pak Presiden itu kan 8%, 0,8, 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ya. Caranya apakah itu di bawah Kadin juga? Nah, Gen 8 itu? Gen 8 gini, kita nggak usah mau ngotak-kotakin gitu kan. Jadi buat gue lagi di mana nih? Ini kita ingin membangun yang namanya generasi 08 itu generasi optimis, yang punya optimisme, yang berpikiran positif, bos. Jangan dulu kita skeptik, wah nggak bisa, janganlah, kita percaya diri dulu, coba dulu, belum pernah coba, ya kan? Dan pernah, yang gue bilang tadi 8% kan pernah terjadi. Nah, Gen 8 ini untuk membawa bukan apa kunci daripada tujuan 2045 itu bukan buat generasi gua, for all the generation yang di bawah. Kenapa? Yang muda-muda. Kenapa? By 2045 berapa umur gua? Kan gitu, bos. Nah, ini buat adik-adik semua. Nah, adik-adik inilah yang menjadi kontributor untuk menuju sana. Kan gitu. Nah, dengan begitu kita perlu membangun generasi yang tadi. Generasi yang bisa bergotong royong, memikirkan gimana economic growth, bisa menjadi agent of positive energy. Karena saya percaya banget bahwa kalau kita memiliki positive energy, negara ini semua manusianya punya positif energi, itu akan lari kencang. Kita lihat aja bagaimana Tiongkok, bagaimana yang namanya Jepang, bagaimana Korea Selatan, bagaimana negara-negara itu bisa maju. Kenapa? Karena mereka fokus, mereka semua bergairah, kebangsaannya tinggi,
Kalau itu di Jepang awalnya, semua mau bikin mobil Jepang. Korea semua pakai Korea, semuanya Korea, ya kan? Iya. Yang apa namanya China gitu juga. Nah kenapa? Harus bangga kan bos. Nah untuk melarikan itu makanya kita perlu membuat generasi apalagi yang by ini 70% dari populasi kita antara 15 sampai 50 tahun dalam waktu 2035. Ya kan? Ini kan bonus demografi kita. Tapi generasi muda ini harus punya pegangan bersama. Ayo dong, menjadi generasi yang optimis, generasi yang bisa bergotong royong, saling satu membantu. Bagaimana supaya kita bisa membangun bangsa ini bersama. Nah itulah yang namanya kita katakan Gen 08 ataupun generasi 08. Generasi 08, Gen 08. Oh, oke. Saya ikut mah. Kalau memang Bapak Arsyad Rashid ini, Pak Ketua kita nih udah memang betul-betul mendorong program Pak Presiden, mensupport gimana cara pertumbuhan 8% gitu ya, Gen 08 ini. 0% menuntaskan kemiskinan gitu ya. Nah ikut ya. Nah, setiap ini bisa aja Gen 08 Bekraf. Gen 08 mana? Karena kan beda-beda. Iya. Tapi nanti kita kalau udah ada ekosistem ini, terus kita link ekosistemnya. Bekraf ekosistemnya kita link dengan misalnya sektor mana yang lain. Anak-anak. Itu kan jadi saling bisa ngisi, Bos. Dan di kepala mereka memang satu tujuan untuk pertumbuhan ekonomi jadinya mindsetnya tuh. Dan saling memecahkan persoalan-persoalan ataupun apapun yang bisa ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, mungkin ada pemecahannya dari pemikiran generasi 08. Wih, mantap. Nah, termasuk UMKM juga ikut di situ berarti ya? Itulah UMKM, Bos. Justru itu ya? Iya dong. Yang besar mah udah ini nggak dipikirin. Mereka tinggal mikirin gimana kebijakan, mau investasi gimana. Yang kita harus bangun adalah yang usaha mikro, kecil dan menengah. Ini menjadi kunci. Kenapa fondasi ekonomi kita ada di situ? Dan jangan lupa, hari ini aja lapangan pekerjaan 90% lebih datang dari UMKM, bukan perusahaan besar loh, Bos. Iya. Ya kan? Kontribusi terhadap yang namanya ekonomi kita per hari ini adalah 60%, 60% loh, ya kan, UMKM. Jadi UMKM itu penting. Nah, sekarang yang menjadi kewaspadaan kita, kok yang menengah menurun nih, dari yang menengah jadi kecil. Kenapa? Karena keadaan tantangan yang ada. Nah, sekarang kita harus menggairahkan kembali, memastikan tadi menciptakan lebih banyak entrepreneur, menciptakan lebih banyak bagaimana naik kelas dari mikro ke kecil ke menengah, ya kan? Ya contoh gini lah, kayak di Bekraf. Boleh kalau ya baru jualan bikin baju, jualan di itu kan udah baru mikro, Bos. Ya kan, supaya penjualannya naik lebih besar, gimana caranya? Makanya lu ada bicara tadi kan membantunya dengan content creator, dengan afiliator, ya kan, itu untuk naikin kelas, supaya si yang barang ini bisa laku lagi lebih. Iya, benar nggak, Bos? Memang iyalah pasti kan? Begitu. Ini kan bagian daripada buat naik kelas kan. Cuman tadi kan tinggal kita dampingnya dengan perlu duit, Bos. Untuk perlu duit ini perlu ada mentoringnya, perlu ada itunya gitu. Nah, itu 3M aku sampein lah ke Bang Menteri ya. Nanti ya. Mentor, market, money datang. Tuh dari Pak Ketua, Bang Menteri, Pak Ketua Arsyad Rashid, Pak Ketum kita nih aku bawa nanti sekalian dipetain. Nanti kalau memang misalnya untuk mentranslate lebih dalam apa segala macam karena program Anda, nanti aku undang-undang nah, sana ya. Nah, di Kadin tuh ada satu namanya Wiki Entrepreneur. Ya. Itu satu platform yang kita bikin, ada buat wiki ekspor, wiki segala macam. Ini juga bisa kerjasama, Chief. Jadi apa? Misalnya tadi kan dibilang afiliator. Kenapa nggak bikin wiki afiliator? Ayo kita duduk deh. Misalnya kayak gitu. Ayo dong. Iya kan? Iya. Dengan itu untuk sektor craftnya ini, Chief. Ini kita saling ngisi lah. Oke. Aku bawa nanti kita total berapa tuh? 500.000 sampai 1 juta afiliator yang kita bina tuh. Boleh nanti kita. Nanti ada siapa yang jalanin itu? Siapa ya? Wakawi namanya Aldi. Wakil Ketua Umum ya? Aldi tuh ini yang salah satu dulu juga dia di GoPay. CEO GoPay. Iya kan? Dia juga sangat hati itu sangat untuk bagaimana mengembangkan UMKM. Boleh dong, nanti kita connect ya. Boleh. Tolong koneksikan nih. Yes. Mantap. Bapak Ketum, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ini aku suka sekali ya. Obrolan kita ini benar-benar pure bantu program pemerintah, bantu program Pak Presiden ya. Gen 08, pertumbuhan ekonomi 8%. Sehingga Pak Prabowo kan pernah bilang juga kan, Indonesia ini terlalu besar untuk diurusin saya sendirian. Kita ini saatnya bareng-bareng, capek kerja sendirian. Gotong royong, Bos. Gotong royong ya, adil makmur nanti ujung-ujungnya. Enggak, kalau buat saya akhirnya adalah pada generasi muda. Jangan skeptik dulu, jangan penuh gini. Kita harus punya optimisme, percaya bahwa kita bisa.
Ya. Kalau kita bicara kita bisa, pasti kita bisa, insya Allah. Oke. Jadi dengan itu ya niatannya dulu, abis itu ya mesti kerja keras, cuman jangan niat terus kagak kerja Iya, keras, ya kan? iya. Ya bukan hanya berdoa, ya kan nggak ini ya nggak bisa bos. Saya Allah juga Tuhan juga ngatur. Ya lu abis berdoa lu kerja keras juga dong. Ikhtiar, Bang. Nah itu yang harus menjadi kunci bahwa percaya diri, percaya memberikan positif energi ke depan. Marilah kita bangun Gen 08 atau generasi yang optimis. Wih, keren. Terakhir, berarti manfaatnya apa sih? Nah, terakhir nih untuk menekankan dan memantapkan lagi. Karena kan dari tadi kan mungkin yang nonton kayak, terus apa 8% itu manfaat buat kami apa? Terakhir aja tutup. Poin-poinnya apa aja misalnya? Poin paling penting Satu. Misalnya jika Indonesia sudah di 8%. Bos, kunci satu. Ujung-ujungnya UUD, kesejahteraan itu adalah waktu di mana kita dapat cuan. Kalau ada cuan itu sejahtera. Kalau nggak ada cuan ya nggak sejahtera. Untuk supaya mendapatkan kesejahteraan untuk bangsa semua dan nggak ada kemiskinan, kita mesti memastikan pertumbuhan ekonominya naik. Baru kita bisa sharing. Kalau nggak apa yang kita bagi-bagi, bos? Iya. So mari kita bangun sama-sama. Jadi nanti dipastikan bahwa angka kemiskinan turun, terus juga dibukanya lapangan pekerjaan, jadi gampang orang cari kerja, daya beli meningkat, UMKM juga pasti akan dibeli-beli, nggak ada mikir-mikir mendang-mending ya. Makanya ujungnya kalau ditanya buat setiap orang, cuan untuk pribadi ataupun rezeki untuk pribadi. Oke. Siap, Pak Ketum. Sama-sama. Terima kasih. Nanti aku boleh sampaikan ke Bang Menteri kami atau Bu Amin kami karena saya ada salam di sana. Hormat buat beliau. Siap. Kemarin sudah disampaikan salam, balik lagi salamnya ke beliau lagi. Balik lagi terus aja. Saya penyambung dong dan nggak, tapi asik kan kalau begini kita bisa gotong royong. Iya. That's more important. Nanti update lagi ya. Begitu nanti udah ada yang berikutnya, udah ada sampai mana tahapan untuk white paper atau dan white blueprint paper ini. kita kasihin semuanya, Boleh ya? buat semua. Ini buat semua kok. Everybody mesti ada. Lihat aja di situ. Nanti aku kirim kan nanti besok ada meeting juga. Belum nanti tahapannya ke Pak Menko, Pak Caimin kan. Pemberdayaan masyarakat kan nanti kita kesana sampai nanti Pak Presiden insya Allah. Mantap. Tapi bantu kawal aku terus. Sama-sama dong. Bahaya nih aku masih muda. Kan udah kasih solusi. Lu yang bagian kasih solusi terus. Anda kasih solusinya, saya kasih masalah juga. Kita kasih solusi.